Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan menceritakan film, yakni adalah kisah nyata dari pesaing dua perusahaan mobil terbesar di dunia, yaitu Ford dan juga Ferrari. Penasaran kan gimana keseluruhan filmnya? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like video ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama Selby yang mengikuti balapan Le Mans pada tahun 1959. Pertandingan ini berlangsung selama 24 jam. Selby berhenti untuk mengisi bensin. Lalu, tiba-tiba mesinnya terbakar hingga mengenai jaket Selby. Para montir khawatir pada Selby, namun Selby tetap ingin melanjutkan balapannya. Selby pun kembali melaju mengejar ketertinggalannya. Pada akhirnya, Selby berhasil menang. Namun sayangnya, ia harus berhenti balapan karena penyakit yang dideritanya. Ia terpaksa meminum obat setiap saat dan mengubur mimpinya menjadi pembalap hebat. Di sisi lain, terdapat seorang pria bernama Ken Miles yang merupakan seorang montir di bengkelnya sendiri. Seorang pelanggan protes pada Ken karena tak puas akan hasil kerjanya. Ken menjelaskan dengan tenang, namun pelanggan itu malah terbawa emosi lalu pergi membawa mobilnya. Scene lalu berpindah di pabrik milik perusahaan Ford. Seorang pria yang bernama Henry mengumumkan dengan suara lantang bahwa perusahaannya kini mengalami kebangkrutan. Henry menyuruh pekerjanya untuk kembali ke rumah dan mencari ide agar perusahaannya bisa bertahan. Di sisi lain, Selby dan temannya yang bernama Phil pergi ke acara balapan mobil. Mereka bertemu dengan pengelola Bromo Sport dari Florida, yaitu Dieter Voss. Perbincangan antara Selby dan Voss menjadi tergantung karena suara nyaring dari Ken. Ken protes pada petugas yang mendiskualifikasi mobilnya, sehingga ia tak bisa mengikuti pertandingan. Lalu, datanglah Selby melerai perkelahian itu. Selby meminta maaf, mohon agar mobil mereka tak diskualifikasi. Sedangkan Ken kini merusak bagasi mobilnya agar tetap bisa mengikuti pertandingan. Voss dan asistennya melihat tindakan sembrono dari Ken kini melarikan diri karena tak ingin bekerja sama lagi dengan Selby. Ken yang sudah tersulut emosi melempar perkakasnya ke arah Selby, namun melesat mengenai kaca mobilnya sendiri. Pertandingan pun dimulai. Ken tetap balapan walaupun kaca mobilnya pecah. Di putaran terakhir, Ken menancap gasnya menyalip pembalap di posisi pertama dan berhasil menjadi pemenang. Peter, yang merupakan anak Ken, pun bersorak gembira atas kemenangan ayahnya. Pada malam hari, saat Ken pulang ke rumah sambil membawa Peter dan pialanya, Molly yang adalah istrinya memberitahu kabar buruk pada Ken bahwa bengkel miliknya kini disita oleh lembaga negara yaitu IRS karena tidak membayar pajak. Sim pun berpindah di gedung perusahaan Ford. Terdapat seorang pria yang bernama Lakoka yang memberi ide agar mobil Ford buatan mereka diikutsertakan dalam balapan bergengsi yaitu Le Mans. Lakoka membandingkan perusahaan Ford yang menghasilkan banyak mobil dengan perusahaan Ferrari yang menghasilkan mobil tercepat. Kini sudah waktunya bagi Ford Company untuk mencetak sejarah sebagai pemenang Le Mans dengan bersaing mengalahkan Ferrari. Ferrari Company yang saat ini mengalami kebangkrutan, dan hal ini adalah kesempatan emas bagi Ford untuk mengalahkan mereka. Keesokan harinya, Lakoka pergi ke Ferrari Company dan ia bertemu dengan Franco Gossi dan berfoto dengannya untuk dijadikan dokumentasi. Tujuan utama Lakoka datang ke sana ialah untuk bertemu dengan Enzo Ferrari, yaitu pemilik Ferrari Company. Lakoka dengan percaya diri mengajak Enzo untuk bekerja sama menciptakan mobil tercepat. Ia menawarkan uang sebesar 10 juta dolar untuk menunjang proses produksi mobil Ferrari Ford. Enzo minta waktu untuk memikirkan keputusannya. Di sisi lain, seorang pria datang dengannya untuk memberitahu pimpinannya bahwa mereka mendapat sponsor dari perusahaan lain sebesar 18 juta dolar. Pesan itu disampaikan pada Enzo, dan Enzo kemudian bertanya pada Lakoka tentang peraturan kesepakatan mereka. Lakoka menjelaskan bahwa untuk pertandingan di Le Mans,
yang boleh mengikuti hanyalah mobil Ford, sedangkan Ferrari harus mengalah. Enzo pun tersinggung dan merasa terhina. Ia menolak tawaran Lakota sambil memarahinya dan berkata bahwa Ford Company adalah perusahaan jelek. Bahkan, ia juga mengejek Henry Ford yang memiliki perut buncit berkepala babi. Lakota pun menyampaikan perkataan Enzo kepada Henry. Henry merasa terhina dan ia memerintahkan Lakota untuk mencari teknisi dan pembalap terbaik. Tak peduli berapa bayaran demi membalaskan dendamnya pada Ferrari di pertandingan Le Mans. Sim pun berpindah di bengkel milik Shelby. Ia tiba-tiba kedatangan tamu yang ternyata adalah Lakota. Lakota menjelaskan niatnya menemui Shelby, yaitu menawarkan pekerjaan sebagai teknisi untuk membantu Ford Company menjadi pemenang di Le Mans. Shelby awalnya merasa bimbang dan ragu akan kemampuan mesin mobil buatan Ford Company yang secara teknis memiliki kemampuan jauh di bawah mobil Ferrari. Ditambah lagi, balapan Le Mans akan dilaksanakan selama 24 jam di jalan yang terjal, kasar, dan bergelombang tanpa ada batas ataupun lampu penerang. Le Mans adalah pertandingan berbahaya, namun saat Lakota berkata bahwa ia akan memberikan bayaran fantastis, Shelby pun terdiam lalu berkata bahwa ia tak bisa menjamin kemenangan, tapi ia bisa membeli seseorang yang akan memberikan peluang untuk menang. Scene berpindah di mana kini Shelby pergi menemui orang yang akan bertanding di Le Mans, yaitu Ken. Shelby minta bantuan Ken untuk menciptakan mobil tercepat yang bisa mengalahkan Ferrari dalam 90 hari. Ken pun tertawa karena merasa itu adalah suatu kemustahilan baginya. Shelby lalu berkata bahwa mereka pasti bisa melakukannya karena Ford Company akan memberikan dukungan uang berapapun. Ken menjadi terdiam lalu pergi meninggalkan Shelby. Scene berpindah menampilkan Ken dan Peter yang datang ke acara pameran mobil milik Ford Company. Saat Peter melihat mobil Mustang, ia membuka pintunya untuk memeriksa isi mobil tersebut. Lalu, seorang wakil presiden eksekutif Ford Company yang bernama Leo menegurnya untuk tidak menyentuh mobil Mustang tersebut. Leo melihat ke arah Ken lalu menyuruh Ken agar mengawasi anaknya supaya tidak merusak acara pameran mereka. Ken pun tersinggung dan ia kemudian mengejek mobil Mustang itu dengan berkata bahwa itu adalah mobil yang sangat amat buruk. Di sisi lain, Shelby datang menggunakan helikopter. Shelby menyampaikan pidatonya untuk mengumumkan bahwa ia akan menciptakan mobil balap bersama dengan Henry Ford. Setelah acara itu selesai, Shelby mengajak Ken untuk pergi bersama dan kepergian mereka berdua tak luput dari perhatian Molly yang mengintip diam-diam dan Shelby ternyata membawa Ken untuk memeriksa mobil balap Ford. Ken pun mencobanya untuk memeriksa kemampuan mobil tersebut. Ia memberitahu bahwa kecepatannya sangat buruk dan perlu modifikasi besar-besaran. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya saat Ken baru selesai berbelanja bersama istrinya. Molly menginterogasi Ken kemana ia pergi semalam. Ken kemudian menjawab bahwa ia pergi bekerja. Molly masih belum percaya sehingga ia pun melanjutkan kecepatan mobil dan berkendara dengan ugal-ugalan. Ken pun mulai panik. Ia memohon pada Molly untuk berhenti. Saat mulai menghentikan mobilnya, barulah Ken menjelaskan bahwa ia bekerja sama dengan Ford Company untuk membuat mobil balap yang sangat cepat. Molly memarahi Ken karena Ken tak jujur padanya. Ia kemudian mengizinkan Ken jika Ford Company benar-benar akan membayarnya. Ken memberitahu Molly bahwa ia dibayar sebesar $200 per hari dan Molly pun tercengang dan perlahan mulai tersenyum. Pada hari berikutnya, Ken mencoba mobil balap lainnya. Mereka kemudian menciptakan mesin yang ringan dan juga tahan lama. Ken mencoba lagi menggunakan mobil berwarna putih yang sudah dipasang menggunakan mesin baru. Di sisi lain, Shelby berbicara dengan Lakota dan juga Leo. Mereka berunding tentang pembalap yang akan bertanding di Le Mans. Lakota dan Leo merasa keberatan jika Ken yang bertanding. Ken memiliki penampilan yang berbeda dengan pembalap lainnya. Mereka pun mencari pembalap yang bukan hanya sekedar handal, tetapi juga memiliki perilaku yang baik. Shelby membantah perkataan Leo dan ia tetap mempertahankan Ken sebagai pembalap yang akan bertanding di Le Mans. Namun sepertinya Leo bersikeras untuk mengganti Ken dengan pembalap pilihannya. Pada hari berikutnya, Shelby berbicara dengan Ken untuk memberitahunya
bahwa Ken tidak diikutsertakan dalam pertandingan Le Mans. Ford Company hanya akan mengirim 4 orang pilihan, yaitu McLaren, Amon, Phil Hill, dan juga Bob. Ken pun kecewa lalu beranjak pergi dari ruangan Shelby. Scene berpindah menampilkan Shelby yang mendatangi Ford Company untuk bertemu dengan Henry. Shelby berusaha membujuk Henry agar tetap mempertahankan Ken untuk bertanding di Le Mans. Pada akhirnya, Henry pun luluh dan ia memerintahkan Shelby untuk mempersiapkan diri berperang melawan Ferrari. Scene kembali berpindah di mana saat ini Shelby menunggu kedatangan Ken untuk mengajak Ken kembali bekerja sama. Ken yang sudah terlanjur kecewa mengharapkan permintaan maaf dari Shelby. Maka, Shelby menyampaikan permintaan maafnya. Namun Ken tampak belum puas, sehingga Shelby pun tersulut emosi lalu memaksa Ken untuk menerima tawarannya. Ken kemudian menampar wajah Shelby, lalu terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Molly yang melihat perkelahian itu pun keluar dari rumah dengan bawa kursi santai dan majalah untuk menikmati tontonan gratis di halaman rumahnya. Ken dan Shelby yang kelelahan pun terbaring lalu menyuruh Molly untuk membawakan minum untuk mereka berdua. Setelah kejadian itu, Ken dan Shelby kembali bekerja sebagai satu tim bersama montir lainnya. Setiap harinya, mereka bekerja mempersiapkan mobil balap hingga suatu malam, Shelby mendapat kabar dari Lakota bahwa Leo kini menjadi pimpinan Ford yang bertanggung jawab pada pertandingan Le Mans. Seluruh keputusan tentunya berada di tangan Leo, dan Leo ingin Ken keluar dari tim Ford Company. Di sisi lain, Ken yang sedang berlatih tiba-tiba mengalami kecelakaan karena remblong. Mobil itu kemudian meledak dan juga terbakar. Seluruh tim berlarian menyelamatkan Ken dan untungnya Ken berhasil selamat tanpa mengalami luka berat. Shelby kemudian berbicara dengan Ken mengenai kabar yang dia dapatkan dari Lakota. Shelby meyakinkan Ken untuk tak perlu khawatir karena Shelby sudah merencanakan sesuatu untuk tetap mempertahankan Ken. Scene pun berpindah menampilkan Shelby yang menyambut kedatangan Henry dan para eksekutif lainnya. Leo kemudian mengajak Shelby untuk bicara empat mata. Shelby mengajak Leo ke dalam ruangannya dan ia menutup tirai jendela lalu menutup pintu ruangan dan mengunci Leo sendirian. Leo pun berteriak sambil menggedor-gedor pintu, sementara itu Shelby memanfaatkan kesempatan untuk mengajak Henry mengendarai mobil balapan. Leo memecahkan kaca pintu lalu keluar dari sana. Namun seorang montir menggagalkan rencananya dengan menahan pintu keluar dan saat ia melihat Shelby sudah menancap gasnya barulah ia membukakan pintu untuk Leo. Shelby membawa mobilnya melaju kencang. Saat Shelby menghentikan mobilnya, Henry menangis haru karena mimpinya kini menjadi kenyataan. Shelby membujuk Henry agar ia tetap mempertahankan Ken walaupun Leo menolaknya. Shelby meyakinkan Henry bahwa Ken sangat berpotensi membawa kemenangan untuk Ford Company. Henry pun kemudian memberikan kesempatan, tetapi hanya jika Ken berhasil menang di pertandingan Daytona. Jika Ken berada di posisi pertama, maka barulah Ken akan bertanding di Le Mans. Pertandingan Daytona pun dimulai. Ken hampir saja menyalip posisi pertama, namun sebuah kecelakaan menyebabkan Ken terpaksa harus berhenti sejenak untuk memperbaiki mobilnya. Shelby melihat ke arah Leo yang ternyata sedang menantikan kekalahan Ken agar timnya lah yang menang. Di pagi hari, pertandingan masih berlanjut. Shelby menjadi pesimis karena tim Leo kini memimpin balapan. Maka ia menulis perintah di papan, lalu menunjukkan pada Ken untuk melaju di kecepatan 7000 rpm. Ken pun menurut, lalu melaju secepat mungkin. Pertandingan menjadi sengit. Leo yang awalnya tampak tenang kini berubah menjadi tegang. Di putaran terakhir, Ken berhasil mendahului tim Leo dan memenangkan pertandingan Daytona. Di sisi lain, Henry mendapat informasi dari Leo bahwa Ford Company berhasil menang dari tim Shelby yang dikendarai oleh Ken Miles. Scene lalu berpindah menampilkan Ken yang sedang tidur bersama istrinya. Ia kemudian terbangun dan melihat Peter yang menggambar lintasan Le Mans. Peter mohon pada Ken untuk menceritakannya tentang kelintasan tersebut. Ken pun memberitahu dengan jelas tentang lintasan Le Mans. Kemudian datanglah Molly yang berdiri di depan pintu lalu menyuruh Peter untuk segera tidur. Pada hari berikutnya, Ken pergi ke Perancis untuk bertanding di Le Mans.
Saat tengah malam, ia keluar dari hotelnya bertemu dengan Shelby. Keesokan harinya, pertandingan Le Mans akan segera dimulai. Ken dan pembalap lainnya berlari menuju mobil masing-masing. Setelah itu mereka pun menancap gas dan adu kecepatan. Ken mengalami kesulitan dalam mengemudi karena pintu mobilnya tak bisa tertutup rapat. Mobil lawan pun berhasil menyalip Ken. Dalam putaran pertama, mobil Ferrari merah berhasil berada di posisi pertama. Shelby dilanda rasa khawatir karena Ken yang masih tertinggal jauh. Ken kemudian berhenti untuk memperbaiki pintunya. Lalu Phil datang membawa palu untuk menutup pintu tersebut. Setelah masalah selesai, Ken pun kembali menyalip beberapa mobil dan melaju dengan kencang. Pada putaran kedua, kini Ken berhasil mencetak rekor putaran yaitu 3 menit 34 detik. Para eksekutif Ford Company tampak bahagia kecuali Leo. Pertandingan Le Mans berlangsung selama 24 jam dan perjalanan Ken masih panjang untuk meraih kemenangan. Selama beberapa putaran, Ken berhasil mencetak rekor baru. Ken kemudian berhenti sejenak untuk mengisi bensin, tapi tiba-tiba mereka mendapat kabar bahwa terjadi kecelakaan yang menyebabkan mobil Ferrari keluar dari trek. Hari pun mulai malam, para montir bekerja untuk memperbaiki mobil Ken. Ken kemudian kembali melaju melalui jalan licin akibat hujan yang turun. Mobil Ken bersentuhan dengan mobil lawan, namun ia berhasil melewatinya. Di sisi lain, Shelby melihat tim lawan yang ingin bertindak curang, tapi untungnya, ia berhasil menggagalkan niat mereka. Ken kini melaju dengan kecepatan tinggi agar bisa menyalip mobil Ferrari lainnya. Namun tindakannya itu menyebabkan remblong, sehingga Ken pun terpaksa mengendari mobilnya dengan perlahan menuju tempat perhentian. Para montir bergegas mengganti kampas rem, sedangkan tim lawan melarang mereka untuk melakukan hal itu dan berkata bahwa mengganti kampas rem adalah hal ilegal yang dilarang dalam peraturan. Ken pun melawan, lalu Shelby menjelaskan pada tim lawan bahwa tindakan mereka sesuai aturan, sehingga mereka pun terdiam dan tak dapat melawan. Matahari kini sudah terbit, pertandingan masih terus berlanjut. Ken bertanding sengit melawan mobil Ferrari. Ia berusaha sekeras mungkin untuk bisa memimpin, dan pada akhirnya Ken berhasil menyalip Ferrari karena mobil lawan yang tiba-tiba mengalami kerusakan. Ferrari kini tertinggal jauh, sedangkan Ken melaju kencang mengungguli semua lawan. Di sisi lain, para eksekutif Ford Company merasa senang dan saling memberi selamat. Leo kemudian berbicara dengan Henry untuk memberikannya saran, yaitu dengan memberi kemenangan pada seluruh tim Ford yang ikut balapan. Leo ingin juara 1, 2, dan 3 dimenangkan oleh Ford semuanya. Lalu Lakoka berkata bahwa itu adalah hal mustahil karena Ken kini memimpin jauh dari tim Ford lainnya. Leo menghampiri Shelby lalu menyuruhnya agar melambat demi kemenangan Ford. Shelby pun marah lalu menyuruh Leo untuk pergi. Shelby kemudian memberitahukan Ken bahwa Henry ingin Ken untuk melambat. Shelby menyerahkan segala keputusannya ke tangan Ken dan Ken berhak untuk menang apapun keputusannya. Ken kemudian kembali balapan dan berhasil rekor baru yaitu 3 menit 30 detik. Ken berhasil melewati putaran dengan sangat sempurna. Hal itu membuat Leo geram karena perintahnya sama sekali tidak dituruti. Di sisi lain, Ken kini memimpin sendirian. Ia bersorak gembira dan juga sangat senang. Namun kemudian, Ken malah melambat sesuai permintaan Leo. 2 mobil Ford lainnya datang dan bersiap untuk mencapai garis finish secara bersamaan. Para jurnalis dan wartawan menyebarkan berita dan Ken tersenyum puas dan bangga akan kerja kerasnya. Kini Shelby dan tim lainnya mendapat kabar bahwa Ken bukanlah pemenangnya, melainkan McLaren. Saat Ken keluar dari mobilnya, orang-orang datang menghampiri McLaren. Shelby yang tak terima pun berkelahi dengan Leo. Ken merasa kebingungan dan Phil memberitahu Ken bahwa McLaren sudah mencuri kemenangan. McLaren dinyatakan sebagai pemenang karena dia memulai jauh dari belakang. Shelby merasa sangat menyesal, tetapi Ken menerima semuanya dengan lapang dada. Scene lalu berpindah menampilkan Ken yang sedang berlatih menggunakan mobil Ford keluaran terbaru. Ia melaju dengan kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba mobil itu hilang kendali dan tak bisa berhenti. Mobil Ken pun meledak dan malangnya Ken tak bisa terselamatkan lagi. You feel it coming, creeps up on you close in your ear. Hit the van.
6 bulan setelah kematian Ken, Shelby berhenti depan rumah Ken dan bertemu dengan Peter. Shelby datang sambil memegang kunci yang dilemparkan Ken ke arahnya. Shelby memberikan kunci itu pada Peter lalu menyapa Molly dari kejauhan. Shelby menangis dan berusaha menenangkan dirinya agar mengikhlaskan Ken yang sudah pergi, dan film Ford vs Ferrari pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.